Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengakui pernah dicaci maki pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizik Syihab dalam sebuah rekaman video yang diunggah di YouTube. Namun ia meminta warga Dayak untuk bersikap tenang dan tidak terpancing dan terprovokasi dengan pernyataan Ketua FPI yang melecehkannya tersebut. Habib Rizik pernah nyaci maki saya. Ini kalau saya putar videonya berdiri bulu tengkok kuduk. Cuma saya ndak mau peduli kah? Tidaklah, biarkan dailah. Ambek kaulah dunine, yang penting yang penting saya bekerja, dan bukti saya kerja ada dan didukung rakyat. Panglima Kodam, polisi, dan jaksa, tokoh masyarakat, kata Cornelis pada silaturahmi Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu, 23/11. Dalam pertemuan itu tampak hadir Pangdam 12, Tanjung Pura Maijen TNI Andika Perkasa, Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kebingliah, Kajati Kalbar, Warisadono dan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB, Provinsi Kalimantan Barat, Wajidi. Menurut Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, Indonesia adalah tempat yang berbahagia. Ia mengaku hampir semua negara di dunia sudah dikelilingi, bukan untuk jalan-jalan tetapi ceramah, menceramahi orang, habis ceramah pulang. Terakhir di Maroko, itu negara tidak ada pohon. Dunia sekarang panas dan suhu bumi naik, akan mempengaruhi pangan dan mempengaruhi manusia. Manusia bertambah terus. Sudah dijelaskan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantio bahwa air dan pulau-pulau akan hilang, ujarnya. Ia mempertanyakan Ketua FPI Habib Rizik yang gemar mengecam orang-orang non-muslim sebagai kafir. Kita ini malar bekalut, kita sibuk mengurusi yang tidak penting. Kafir tak kafir kerja. Memangnya dia, Habib Rizik, udah tahu dirinya ndak kafir? Memangnya dia pernah mati hidup lagi dan mengatakan, agamamu tidak diterima karena kau kafir. Tetapi anehnya pakai peralatan yang dibuat orang kafir mau. Sekarang kita secara jujur saja, kita katakan, pengungsi di Timur Tengah, pengungsi di Suriah, lari ke tempat orang yang dianggap kafir. Orang kafir lagi beri dia makan, orang kafir lagi yang menyelamatkan dia dari Laut Mediterania. Masak sih kita kalah dengan orang yang sakit satu orang itu? Habib Rizik, saya terus terang, sudah minta dibubarkan itu organisasi yang merusak FPI. Malam itu yang di Gajah Mada, saya tanya Kapolda apakah perlu saya turun. Namun beliau bilang tidak perlu. Namun sampai jam 3 subuh monitor terus. Ungkapan Tan Bupati Landak itu saat dirinya dan orang-orang suku Dayak bersiap menumpas FPI jika polisi membutuhkan. Menurut Cornelis, situasi wilayah Kalbar saat ini aman tentram. Setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, dirinya turun ke kampung-kampung keliling, mengingatkan terutama warga Dayak yang sumbunya pendek, yang mudah dihasut orang, naik panas mulai tarik mandau agar tidak mudah terprovokasi, tegasnya. Cornelis menyatakan di dunia tidak ada negara seperti Indonesia, yang terdiri dari beribu-ribu pulau, bermacam kebudayaan dan suku bangsa beraneka ragam. Ini harus disyukuri, potensi keanekaragaman untuk membangun negeri ini lebih cepat. Kalau tidak, orang secara terencana, terstruktur dan masif ingin menghancurkannya. Akibatnya Indonesia tidak akan bisa maju kalau dalam berbagai kesempatan selalu menuding pihak lain kafir, ujarnya. Ia menjelaskan metode penghancuran baik dengan memecah belah bangsa, termasuk dengan menggunakan narkoba sangat masif. Nah, jangan selalu berharap polisi, tentara, gubernur, bupati, camat, tetapi dari diri sendiri. Biar bagaimanapun orang bujuk kita agar makan sabu-sabu, kalau kita tidak mau, ndak jadi, kata Cornelis. Ia menghimbau melalui tokoh-tokoh agama, Forum Komunikasi Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini, tokoh masyarakat, tolong sampaikan pesan. Janganlah mau dibawa-bawa melakukan keributan, tapi bekerjalah sesuai tugas masing-masing. Laksanakan Bhinneka Tunggal Ika dalam sebuah negara yang berlandaskan UUD 1945. Saya tidak pernah milih jadi Dayak. Tuhan menakdirkan diri saya jadi Dayak, tinggal di Kalbar, hidup di Kalbar. Saya juga tidak pernah mimpi jadi gubernur. Cita-cita saya dari kecil memang mau jadi angkatan laut, kata anak polisi berpangkat brigadir itu. Mantan Bupati Landak ini menyatakan akibat mudah terprovokasi, berapa kali terjadi kerusuhan sosial di Kalbar, sampai kejadian terakhir yang terjadi pada 1997. Namun hal ini tidak ada keuntungannya. Apa yang didapat? Akibatnya kita makin miskin, bodoh, ketinggalan, saling curiga mencurigai. Makanya kita susah mengejar ketertinggalan kita.
Berapa triliun dana untuk bangun Kalbar ini? Kalau tidak ada keamanan, ketentraman dan ketertiban mana bisa jadi? Semua jalan akses kita bangun, bandara juga. Sekarang kondisi sudah baik, jangan dirusak hanya karena ikut-ikutan, kata Cornelis. Terkait masalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Cornelis meminta supaya jangan membawa masalah ke Kalimantan Barat. Memangnya orang DKI tidak mampu mengurusnya? Kita sudah nyaman di sini, apa kalut? Ati di sana ngurus dia. Kita ngurus kita, yang bersawah-bersawah, yang ke laut, yang pegawai, yang jual bakso, jual buah goreng pisang, buka warkop laksanakan. Karena tanpa gerakan ekonomi tidak bisa apa-apa. Bagaimana mau bayar pajak kalau tidak ada pendapatan, kata Cornelis. Sebelumnya Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak, Kapolda Kaltim Irjen Pol Safarudin dan Pangdam V. Mulawarman Majen TNI Joni L. Tobing melarang keras warganya ikut aksi GNPF tanda hubung MUI. Awang menyebut, mereka yang tetap memaksa berangkat ke Jakarta berarti dekat dengan radikalisme. Yang mana radikalisme banyak yang berujung pada tindakan terorisme. Tidak ada demonstran asal Kaltim yang ikut ke Jakarta. Memang tak ada larangan untuk ikut aksi unjuk rasa di Jakarta tanggal 2 Desember nanti. Tapi, jika ada aspirasi, silakan sampaikan ke Pemda, Kodam dan Polda. Pasti ditanggapi dengan baik, karena harus ikuti aturan dan UU berlaku. Tegas Awang Faruk saat pertemuan pimpinan daerah dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Aula Makodam V, MLW, Rabu, 23/11. Padahal di akun Twitter DPP tanda hubung FPI dan akun FB Rizik Syihab memposting tulisan bahwa pendukung Ahok menyebarkan berita hoaks bahwa Panglima Adat Dayak tidak menyerukan massa untuk membubarkan FPI. Postingan ini diposting tanggal 19 Oktober dan banyak media yang sudah memberitakannya, namun kemudian postingan ini dihapus. Faktanya, masyarakat adat Dayak menentang kehadiran FPI. Bagaimana menurut Anda?